Perkenalkan, nama saya Sinta Nurlita, mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan bahayanya erit. Baiklah, yang pertama pengertian ekstremisme. Ekstremisme adalah sikap atau paham yang mengedepankan pendapat atau tindakan yang ekstrim atau radikal. Ekstremisme seringkali melibatkan keyakinan yang kuat dan tidak kompromis terhadap suatu ideologi, agama, atau pandangan politik tertentu. Ekstremis cenderung menolak atau menentang pandangan yang berbeda dan mungkin menggunakan tindakan kekerasan atau radikal untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua, pengertian radikalisme. Radikalisme adalah sikap atau paham yang mendukung perubahan mendasar dalam sistem sosial, politik, atau agama yang ada. Orang yang memiliki pandangan radikal cenderung ingin mengubah atau menggulingkan status quo dengan cara yang drastis atau ekstrim. Namun, tidak semua bentuk radikalisme melibatkan kekerasan. Beberapa bentuk radikalisme dapat mengadvokasi perubahan melalui cara-cara yang damai dan legal. Selanjutnya yaitu yang ketiga, pengertian intoleransi. Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang tidak dapat menerima atau menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, atau identitas orang lain. Orang yang intoleran cenderung menolak atau menentang pandangan atau keberadaan orang lain yang berbeda dengan mereka. Intoleransi dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk agama, ras, suku, gender, atau orientasi seksual. Keempat, pengertian terorisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tindakan yang ditujukan untuk menciptakan ketakutan, kepanikan, atau teror di kalangan masyarakat. Tujuan utama terorisme adalah mencapai tujuan politik, ideologi, atau agama tertentu dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar hukum. Tindakan terorisme seringkali ditujukan kepada warga sipil atau non-kombatan sebagai sarana untuk mencapai efek psikologis atau politik. Untuk mencegah bahaya seperti eritisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme, berikut ada beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, pendidikan. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai saling pengertian, keragaman, dan perdamaian. Pendidikan yang mendalam dan inklusif dapat membantu mencegah pemikiran sempit dan meningkatkan pemahaman tentang perbedaan budaya, agama, dan sudut pandang yang ada di masyarakat. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Mengeratkan kesenjangan ekonomi di masyarakat dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dengan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan, dapat mengurangi ketidakpuasan dan frustasi sosial yang dapat menghasilkan ekstremisme. Yang ketiga, promosi toleransi. Melalui kampanye publik, acara komunitas, dan dialog antar agama, penting untuk mempromosikan nilai toleransi dan keragaman, menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang saling menguntungkan dalam masyarakat. Selanjutnya, yaitu penting untuk bekerja sama sebagai masyarakat untuk mencegah bahaya seperti eritisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Dengan mengambil langkah-langkah ini, kita dapat membangun masyarakat yang aman, inklusif, dan damai. B. Penyebab bahaya seperti eritisme, ekstremisme, radikalisme, dan intoleransi dan terorisme bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Beberapa penyebab potensial dapat muncul. Yang pertama, ketidakpuasan sosial. Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi,
atau politik di suatu masyarakat dapat menjadi faktor pemicu aksi elitisme atau ekstremisme. Perasaan tidak adil atau tidak diakui dapat mendorong seseorang untuk mencari solusi radikal atau ekstrem. Yang kedua, pemahaman yang sempit. Pemahaman yang sempit tentang agama, budaya, atau ideologi tertentu bisa menjadi faktor pendorong radikalisme atau intoleransi. Ketidaktoleran terhadap perbedaan dan sikap eksklusif dapat mendorong seseorang untuk mengadopsi sikap ekstrem. Yang ketiga, propaganda dan pengaruh ekstremis. Propaganda dan pengaruh ekstremis melalui media sosial, internet, atau kelompok-kelompok teroris terorganisir dapat mempengaruhi seseorang untuk menerima ideologi yang radikal atau intoleran. Propaganda ini mungkin merangsang rasa kebencian, ketakutan, atau kebingungan yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.